modulin Tania dulu ya. Ini yang dosen pembimbing lain ya. Silakan modulin kamu apa yang kamu presentasikan aja apa yang perubahan itu. Kamu modulin ya. Iya Pak. Kamu Jadi sharing sini aja, sharing aja. Yang kamu share presentasikan. screen Pak. Iya, share screen-nya. Kasih tahu aja yang saya Baik. tanya apa, yang kamu rubah apa, itu aja ya. Jangan yang lain ya. Oh iya. Ya. Apa yang saya tanyakan, terus kamu Bentar rubah ya yang Pak. mana ya. Ya. Kamu kapan ujian saya? Kapan ujian itu, sempronya? Tanggal 16 Pak. 16 apa? November. November. Iya. Oh iya, so udah lupa, saya nggak ingat lagi wajahmu. Iya Pak. Nggak Bentar ingat ya Pak. lagi. Ya. Sudah terlihat Pak. Belum. Nanti buka videonya selama ngomong ya, buka videonya ya. Oh iya Pak. Oke, silakan yang mana yang saya tanya, yang saya minta, dan kamu rubah yang mana ya. Jadi dari Belum revisi belum ujian. Bapak yang Ya. Terus. revisi Bapak kemarin itu kan eh, perbandingan tahunnya nggak dari 2018. Ya. Jadi kan kemarin saya 2018 sampai 20. Nah, ternyata pas saya diskusikan kembali sama Bu Ira, dosen pembimbing saya, beliau juga menyetujui dari 2019 aja sampai 20, Pak. Oh ya. Oh Heeh. 2019 sama 20. Oh ya, 2 tahun aja ya. Iya, jadi nggak perlu dari 18. Nah, Iya, jadi 2 tahun lalu, aja. Jadi membandingkan tahun 2020 sama 2019. iya gitu, Pak. Ya, kan Lalu, aja ya nggak apa-apa. Ya. selanjutnya untuk rumusnya, jadi kan Bapak waktu itu mempertanyakan penggunaan kuartal 2 dan kuartal 3 ya Pak. Di dalam Ya. data saya itu untuk apa? Karena kan window dressing itu menurut Bapak kelihatannya di kuartal 4. Ya. Jadi Ya. penggunaan kuartal 2 dan kuartal 3 itu untuk dimasukkan ke dalam rumus Pak. Kan jadi saya pakai rumus upward window dressing. Nah, Ya. dalam rumus upward window dressing sebagai berikut, dia itu memerlukan rata-rata dari DPK kuartal kedua dan kuartal ketiga. Oh Jadi ya. itu sebabnya saya pakai rumus kuartal 2 dan kuartal 3 gitu, Pak. Iya. Ya udah. Itu aja sih Pak Jadi window kemarin dressing revisinya. jadi window dressingnya kamu lihat juga di tahunan ya. Jadi tahun 2018, 19 dibanding window dressing tahun 2019 itu ya. Itu kan? 19 dan 20 iya Pak. Sama-sama Iya, pakai rumus jadi upward window dressing. window dressing-nya yang aktivitas window dressing tahun 2020 dibanding 2019. Iya Apakah benar ada Pak. peningkatan atau gimana ya? Udah Iya, gitu ya. ada perbedaan atau Ya udah, enggak ya Pak? uji beda kan? Iya benar Pak. Ya udah itu aja udah. Apalagi yang Iya. saya suruh Pak, apalagi si Udah sih Pak. Madeleine. Dari Bapak Itu itu aja. aja Pak. Iya. Iya, oke. Oke, silakan nanti kamu kirim itunya apa perbaikannya ke saya. Jadi Oh baik Pak. perbaikan itu kamu ini formnya tanggal apa tanggal terus bab yang diperbaiki halaman kemudian ada yang diperbaiki yang diminta oleh dosen kemudian yang kamu perbaiki itu apa itu parah dosen penguji Iya kolomnya ya. sekaligus untuk Jangan, form berita jangan acara ya Pak. iya jangan pakai kolom yang di itu kurang lengkap kolomnya masa kolomnya nggak ada kolom yang kamu kerjakan apa gitu ya. Oh Itu baik kan Pak. kolom lagi itu kolomnya jadi tanggal halaman yang diperbaiki itu siapa yang diperbaiki apa yang diminta oleh dosen apa itu kamu perbaiki apa terus paraf dosen kolom paraf itu ya. Oh baik Pak. Nanti saya Iya. kirim ke email via email Email aja email. bentuknya PDF ya Pak. Jangan bisa yang penting Word. Oh Word. Ya baik Pak. Iya, kalau nggak bisa tangan tangan saya tangan manual yang dari apa yang tangan itu saya kopikan situ. Kalau di PDF nggak saya kopikan. Saya Baik bukan Pak. menggunakan filling itu apa Ya. e-file apa namanya itu lupa saya. Ya, Ya. apalagi aku cepat dulu sih ya. Iya Pak. Cepat ya. Iya Pak. Kalau bisa Desember ini udah lama awal Januari udah ujian Iya. sidang skripsi.
Ya, kalau nggak ada halangan seperti itu. cepat ya, jangan langsung empat di proses datanya ya. Ya, baik Pak. Nah, lama-lama mahasiswa IBS saya pinginnya satu semester sudah selesai ya. Ya, baik. Amin Pak. Ya, oke, silakan Ya, ya. baik. Ada lagi, Terima kasih ya ada Pak. lagi Selamat sore Pak. Udah Pak. sama-sama di Ya, ya, oke, makasih Pak. makasih. Sama-sama. Silakan berikutnya siapa? Saya boleh, Pak. Silakan si Iva. Ini Kamu buka saya, videonya dong. Kamu ngomong apa? Ya, ya, terus. saya itu tinggal kan udah daftar kemarin, Pak, dijadwalin katanya Iya, iya. Ini saya Oh, udah satu bikin besok ya. Satu jam 4. Satu Iya, jam 4 ya. Ya, Udah kamu bikin PowerPoint-nya, udah bikin PowerPoint-nya. sudah, Pak. Ini Sudah. PowerPoint. Sudah. Ini, Mana Pak. coba sajikan sebentar aja. Mana? Sudah muncul belum, Pak? Berapa halaman? Berapa halaman? Totalnya Berapa halaman? total 16, Pak. Oh, banyak sekali itu. 12 halaman aja. 12. Iya, banyak sekali itu. Paling banyak 12 atau 10 halaman. Nah, banyak sekali itu ya. Berarti kalau 12 gitu halaman. penelitian terdahulunya aja saya singkat kali, Pak, ya? Apa gimana? Ya dulu tetap aja kamu buat, tapi dikecil aja ininya. Ya, bersingkat aja. Oke, Singkat Pak. aja penelitian tersebut, singkat aja. Misalnya penelitian sebelumnya apa, terus hasilnya gimana, itu aja. Ya, Oke, Pak. iya. Nanti rincian ada di catatan kamu. Ya sudah, Pak. Nah, coba dari awal. Dari Coba dari awal. Kamu full screen. Ini dari awal nih. Ini awalnya, Pak. Awalnya judul Ya, saya. coba kamu jelaskan. Coba jelaskan. Ke presentasi ilmu ujian, coba. 5 menit ya. Coba 5 menit bisa nggak? Judul saya itu pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Sorry, 10 menit ya. 10 menit yang maksimal ya. Maksimal 10 menit. Kamu lihat jammu 10 menit. Lihat jamnya, Lihat jam, pakai jam di depannya ada 10 menit ya. 426. Ya. Oke. Saya timer. Ya. Sebentar, Pak. 10 menit. Judul saya itu pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Saya mengambil di sini nilai perusahaan sebagai dependen itu karena saya melihat kasus-kasus belakangan ini karena nilai perusahaan banyak yang turun dan nilai perusahaan itu kan biasanya disangkutin sama harga saham, Pak. Dan ini indeks harga gabungan harga saham tahun 2020 di Indonesia di awal Januari itu nilainya 5940 dan pada triwulan pertama dia turun hingga 453890, tapi nilai itu bangkit lagi hingga Agustus. Setelah itu bangkit sampai nilai tertingginya itu 534030, tetapi di bulan September sejak Bapak Anies Baswedan menarik PSBB lagi itu nilainya turun lagi menjadi 5030. Maka dari itu saya tertarik mengambil dependen nilai perusahaan. Dan di sini saya berasumsi jika ingin menguji apakah tax avoidance itu mempengaruhi nilai perusahaannya atau tidak. Pak. Rumusan masalahnya itu apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang kedua apakah kepemilikan institusional itu dapat memperlemah atau memperkuat tax avoidance pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Untuk batasan masalahnya itu penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Faktor internal dari nilai perusahaannya itu nilai pasar, nilai saham, dan nilai buku perusahaan yang dihitung dengan konsep akuntansi. Tujuan penelitian ini
menguji pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Menguji apakah kepemilikan institusi dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Teorinya ini saya yang pertama pakai agency teori itu. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham dengan manajer. Yang pemegang saham itu biasa disebut prinsipal dan manajer itu biasa disebut agent. Biasanya hubungan keagenan ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu informasi asimetri, yaitu manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi keuangan dan data entitas posisi pemilik, dan adanya konflik kepentingan atau perbedaan tujuan antara manajemen dan prinsipal. Tetapi saya mengambil kepemilikan institusional agar dengan adanya kepemilikan institusional itu dapat dianggap menjadi mekanisme pengawasan yang cukup efektif untuk manajemen dan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua itu ada teori signaling. Teori ini menjelaskan gimana perusahaan atau manajemen itu memberikan sinyal kepada calon-calon investor atau pengguna laporan keuangan tersebut. Sinyal ini berupa promosi atau informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan yang lain. Dependennya itu nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu sering dikaitin sama harga saham. Dan kalau misalnya harga sahamnya meningkat, nilai perusahaannya juga akan meningkat. Dan jika nilai saham terus meningkat, itu membuat kepercayaan pada investor dan calon-calon investor akan tertarik pada perusahaan tersebut. Dan untuk independennya itu tax avoidance, penghindaran pajak. Itu suatu rekayasa yang berada dalam ketentuan perpajakan dan tertulis dalam undang-undang, tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghindaran pajak ditetapkan untuk biasanya di perusahaan untuk memanfaatkan peraturan yang ada dalam kondisi tertentu dan dilakukan untuk bisnis atau meringankan beban pengeluaran pajak guna menaikkan nilai perusahaannya. Untuk variabel moderasinya itu kepemilikan institusi atau jumlah total kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi-institusi, mencakup lembaga swadaya masyarakat, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. 4 menit. Ini penelitian terdahulunya, Pak. Penelitian yang pertama itu ada Fadilah Haki. Hasil dia dependennya itu nilai perusahaan, independennya penghindaran pajak, moderasinya kepemilikan institusi. Hasilnya itu tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional memperlemah hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Perbedaan atau persamaannya itu variabel independen, dependen, dan moderasi. Untuk perbedaannya itu periode penelitian dan sampel perusahaan. Yang kedua ada Ilmiani dan Sutriyosno. Dependennya itu nilai perusahaan, independennya penghindaran pajak, dan moderasinya itu transparansi perusahaan. Hasil yang didapat itu tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaannya ini, persamaan pada penelitian ini persamaan independen dan variabel dependennya. Untuk perbedaannya periode penelitian, sampel perusahaan, dan variabel moderasi penelitian. Wah, buang waktu di sini. Untuk penelitian terdahulunya itu ada Dewi, dependennya nilai perusahaan, independennya penghindaran pajak, dan moderasinya itu CG corporate governance. Hasil yang didapat itu tax avoidance berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan,
dan corporate governance itu memperlemah hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaan dan perbedaannya itu variabel independen dan dependen. Perbedaannya itu periode penelitian, sampel perusahaan, dan variabel moderasi. Penelitian terdahulu yang keempat ada parta dan non-fieri. Dependennya itu nilai perusahaan, independennya penghindaran pajak jangka panjang, dan moderasinya itu transparansi informasi. Penghindaran pajak jangka panjang, hasil yang didapat itu penghindaran pajak jangka panjang berpengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan transparansi informasi mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaannya itu dependen penelitian, dan perbedaannya itu periode penelitian, sampel perusahaan, dan variabel independen dan moderasinya. Banyak banget sih. Untuk selanjutnya itu ada Victory dan Cesiviani. Variabel dependen yang diambil itu nilai perusahaan, independennya itu penghindaran pajak jangka panjang, dan moderasi. Variabel moderasinya itu kepemilikan institusi. Hasil penelitiannya yang didapat oleh Victory itu penghindaran jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap waktu 3 menit lagi ya. Waktu 3 menit lagi. 3 Iya, menit lagi lagu waktunya. Kamu terlalu lama di sini nih di sebelumnya nih. Di sininya saya lama ini aja singkat aja nih. Iya Pak, gimana? Kamu copy tabel itu. Disingkat-singkat aja, jangan penelitian siapa hasilnya apa itu aja. Jangan dibikin tabelnya kamu copy ini semua. Ini boros banget halaman dipakai penelitian sebelumnya nih. Boros nih ya halamannya. Ya. Oke Pak. 3 menit lagi waktu 3 menit lagi. Kepemilikan institusi, hasil yang didapat untuk moderasinya itu kepemilikan institusi mampu mempererat hubungan penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaan dan perbedaannya itu pada persamaannya itu variabel independen dan variabel moderasi. Perbedaannya itu periode penelitian, sampel perusahaan dengan variabel independen penelitian. Yang keenam itu ada Tendean dan Jonathan. Untuk dependennya itu nilai perusahaan, independennya penghindaran pajak, dan moderasinya itu profitabilitas. Hasil dari penelitian yang didapat Tendean dan Jonathan adalah tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas memperkuat hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaan dan perbedaannya itu variabel independen dan dependen penelitian. Untuk perbedaannya itu periode penelitian, sampel perusahaan, dan variabel moderasi penelitian. Penelitian selanjutnya itu ada Azhar 2017. Dependennya itu nilai perusahaan dan agency cost. Independennya penghindaran pajak, moderasinya kepemilikan institusi. Hasil yang didapat itu tax avoidance berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan agency terhadap nilai perusahaan dan agency cost. Untuk hasil moderasinya itu kepemilikan institusi dapat memoderasi hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Untuk perbedaan dan persamaannya itu persamaannya pada variabel independen, dependen, dan moderasi. Untuk perbedaannya itu periode penelitian, sampel perusahaan, dan adanya penambahan variabel pada penelitian Azhar. Untuk yang ke-8 itu Kosparta dan Rohmah Fitriyatur. Dependennya nilai perusahaan, independennya manajemen laba, dan variabel kontrolnya ukuran perusahaan, kebijakan hutang, profitabilitas, dan kepemilikan institusi. Hasil yang didapat itu manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang ketiga, kebijakan hutang berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil yang kelima, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaan dan perbedaannya variabel dependen penelitian, perbedaannya periode penelitian, sampel perusahaan, variabel independen, dan adanya variabel kontrol pada penelitian ini.
Untuk yang ke-9 itu ada Salehi dan teman-teman et al. Dependennya itu penghindaran pajak, independennya auditor karakteristik. Hasil yang didapat itu adanya hubungan yang signifikan antara jenis opini audit dan biaya audit terhadap penghindaran pajak. Untuk persamaan penelitian ini, variabel penghindaran pajak atau variabel dependen kepada variabel independen penelitian saya. Perbedaannya ini periode penelitian, sampel perusahaan, variabel independen-dependen, dan tidak ada variabel moderasi. Untuk yang waktunya habis Mas, waktu habis. Nah, waktu habis. Iya, Pak. Kamu nggak lihat jam kamu, nggak lihat jam. Sudah lihat, Pak. Udah berapa lama tuh? Lebih 10 menit tuh. 12 menit lebih, Pak. Iya lebih. Jadi kamu putar di sini aja. Bab 3-nya belum lagi ya. Kamu Iya, kurangi belum. lamanya ini yang singkat aja. Ini penelitian sebelumnya kalau bisa setengah halaman aja. Gimana, Pak? Oh, penelitian terdahulu itu setengah halaman. Banyak deh ya. Ya. Jadi Oke, bab 1 itu 3 halaman, bab 2 4 halaman, bab 3 3 halaman, itu aja. Bisa nggak seperti itu? Bisa, Pak. Bab 1 3 Ya. halaman, bab 2 3 halaman, bab 4 4 halaman. Bab 3 4 Bab halaman. 2 4 halaman, bab 2 4 halaman. Bab 2 4 halaman, bab 3 2 halaman lah. 2 halaman bab 3. Oke, Pak. Baik, Pak. Bab 2 itu bisa 4 sampai 5 halaman bab 2 itu. Bab 3 itu 3 halaman aja. Bab 2 Baik, itu 4 halaman. Bab 3 2 halaman aja. 2 sampai 3 halaman ya. Jadi nggak usah paling 12 halaman lah ya. Iya, Pak. Iya. Oke, ada lagi kamu tanyakan? Ada tanyakan nggak? Sudah sih, Pak. Ya udah, oke. Gue latihan lagi di rumah, latihan lagi masalah waktu ya. Oke, siap, Pak. Ya oke, udah. Kalau kamu tutup itunya. Oke, siapa lagi? Oke, makasih, Pak. Saya, Pak. Sama. Oke, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu skripsi Mas ya? Itu apa? Magang. Magang nggak tadi ngomongnya? Kan tadi magang itu. Kamu baru masuk? Enggak deh tadi, Pak. Waduh, kok nggak ngomong sih? Oh iya, maaf, Pak. Iya, saya harus bisa ke magang skripsi ya. Iya, Pak. Udah magang, gimana magangnya? Sebentar aja ya. Ya. Magangnya sih kemarin saya disuruh bikin resume tentang letter of credit, terus remittance, bikin analisa pembiayaan. Udah sih, Pak, itu. Oke. Jadi kalau Bima saya tuh magang harus cuci tangan ya, magang mana ya? Ya. Ini jangan digabung sama skripsi. Magang itu baru skripsi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Cuma itu aja? Iya, udah. Oke, silakan yang lain. Nurun mana? Nurun magang juga nih? Ya, kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Tuh, magang tadi di situ, tadi harus magang. Ini Iya, silakan. tadi saya telat, Pak. Tadi Kerjanya sama sih, Pak, sama kayak. Saya cuma mau nanya tentang laporan. Kalau yang buat yang laporan, Pak. Nah, untuk yang bab satunya itu tentang latar belakang sama tujuannya itu sama kayak di panduan buku magang itu, bukan, Pak? Ya, buku pakai panduan magang aja semua, pakai panduan magang. Oh, terus ini Pak sama mau nanya, untuk yang kan saya ditempatin di Recovery and Remedial Division. Nah, untuk yang bab 2-nya landasan teori. Nah, kan saya berarti tentang bab 2-nya itu tentang pembahasan pembiayaan bermasalah gitu ya, Pak? Ya. Udah itu aja sih, Pak. Saya mau nanya itu aja. Ya, nih. Ya, udah sampai bab berapa kamu laporannya? Saya baru nyicil bab 1 sama bab 2, terus sama bab 3 kan tentang gambaran umum bank BNI syariahnya aja ya? Iya. Pakai kalimat sendiri ya, jangan pakai kalimat manualnya. Jangan pakai kalimat dari buku buku profil di banknya, jangan pakai kalimat sendiri. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Oke. Lagi yang lain ada lagi? Yang lain? Udah itu aja Pak.
Oke, siap, siap. Oke, makasih banyak Nurun ya. Makasih ya, Pak. Besok Iya, yang Pak. magang kita jangan cecer gini ya. Ya, terakhir si apa eh Rizka. Silakan Rizka. Bisa pakai pakai handset aja, biar jelas suara aja. Kamu di kantor di mana nih? Kalau kamu di kantor di mana Rizka? Coba aku buka aja handsetnya, handset dibuka aja, handsetnya dibuka aja biar dicabut aja handsetnya itu. Terus adumu dibuka, apa masker dibuka, kecuali kamu di luar ya. Kamu di dalam ruangan, dalam kamar di mana nih? Nggak kedengaran sih. Nah, handset dicabut aja, handset dicabut handset. Coba cabut handsetnya. Nggak kedengaran. Jangan pakai handset, jangan pakai handset deh. Aduh, cabut aja handsetnya, cabut. Nggak kedengaran suaranya. Jangan pakai handset deh. Mana nih? Halo, udah Pak. Kedengeran nggak Pak? Udah kedengaran, udah kedengaran. Udah kamu coba handsetnya kan? Udah. Ini pakai handset. Kamu di mana nih pakai masker? Saya di kantor Pak. Oh, di kantor. Oh, di kantor mana? Oh, Di magang ya? Alami, iya. Magang di Alami. Oke, oke, silakan. Iya Pak, jadi kan saya udah selesai input datanya. Ya, Udah saya olah juga. Terus ya. mungkin ada yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk variabel dependent saya itu kan dummy ya Pak. Ada 3 variabel dummy. Iya, terus Untuk statistik deskriptifnya itu gimana ya Pak? Soalnya kan dia cuma 1 sama 0 aja. Untuk apa mean dan mediannya seperti itu nggak usah ya Pak? ya, bikin aja, bikin seperti biasa, bikin aja. Nanti kamu jelaskan kalau dia nilainya medianya 0,2 berarti arahnya kayak banyak nol. Itu. Oh berarti berarti statistik deskriptifnya tetap sama kayak yang Sama aja, sama aja. Kalau medianya arahnya ke 0,2 berarti nggak seimbang datamu. Harusnya seimbang tuh. oh Kalau iya nggak Pak. seimbang, pasti nggak signifikan tuh. Iya Pak. Oke. Iya, Udah sih Pak lagi bab 4. iya, iya. Teruskan ya perjuangannya ya. Iya Pak. Iya. Ada lagi Rizka, ada lagi. Kamu dialami magang apa? Dialami itu fintech ya? Iya betul. Offline apa offline ke kantor EWFO. Iya Ya. lagi di kantor Pak. Biasanya sih WFH Pak. Seminggu berapa kali di kantor? 2, 1 sampai 2. Oh, 1 sampai 2 kali ya. Oh, hati-hati Iya. juga kesehatan. Kantornya gede nggak? Besar kantornya? Nggak terlalu besar sih. Iya, iya. Hati-hati ya, hati-hati ke kesehatan ya. Iya Pak. Ruang AC ketutup ruangannya. Iya AC. Oh, apalagi ketutup bahaya tuh ya. Ada Iya ada Pak. yang kena, ada yang kena enggak? Enggak sih Pak. Oh ya, hati-hati lah ya. Situ ada siapa yang alumni itu? Bimbi ada, Siapa Pak? Bimbi. Iya ada. Kirim salam sama dia ya, kirim salam ya. Dia ada di situ. Ada Pak. Tapi jauh Mana sih Pak Bimbi? di sana. Oh ya, udah biar aja. Kirim salam sama dia, Pak Sparta kirim salam ya. Oh iya Pak. Ya, salam sukses buat Bimbi bilang itu. Ya. Ya. Pak, Ya, apalagi untuk ya, kan silakan. saya udah regresi logistiknya Pak. Terus dari 9 hipotesis itu ada ya ada 4 yang diterima, tapi yang lainnya itu tidak signifikan Pak. Itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kamu pelajari logit itu ya. Kenapa Pak? Kamu pelajari logit itu di buku apa ini di buku Wing Winarno ya, Wing Winarno.
Iya, Masih datanya pakai itu ya, ya, oke. Iya. Gak apa-apa, apa adanya aja. Oke, Pak. Ya, cepat ya Oh iya. bisa selesai. Bisa saya minggu ketiga. Ya, amin. Lagi Ya. dikerjain sih, Pak. Oh iya, ya, oke. Kalau tidak awal Januari udah ujian ya. Iya. Oke, Yap. oke. Oke, cepat aja selesai magang, kamu selesai juga skripsinya. Iya, Pak. Iya, ujian skripsi harus selesai dulu, nilai harus masuk dulu semua, termasuk nilai magang. Iya, Baru bisa ujian harus skripsi ya. harus Baru selesai masuk, laporan magang dulu ya, Pak. ya, harus nilai udah keluar, terus baru bisa ujian skripsi kamu. Iya. Ya, Yap. cepat ya. Iya, Pak. Itu mana si siapa sih satu Ica. lagi? Hah? Ica ya, Pak. Ica mana Ica? Sakit dia? Ica nggak bisa ikut dulu, Pak. Kemana dia? Kawinan? Kerja sih dia, kerja. Tapi katanya masih belum selesai input datanya. Oh iya, ya, oke. Oke, saya tunggu ya. Pak Suparta kirim salam ya. Iya, Pak. Siap. Ya deh. Ya, kirim salam kangen bilang sama Ica tuh. Iya, Pak. Oke. Dua minggu Pak, bimbing sama saya. Ya, minggu kemarin juga bimbing sama saya kan. Iya. Ya kan. Ya bilang Ica cepat ya dia. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Udah sih, Pak. Oke ya. Oke, ada lagi bertanya, nggak ada lagi ya? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup bimbingan ini. Semoga kamu sehat selalu ya, sehat, cepat selesai skripsinya, cepat wisuda, cepat selesai, cepat ujian sidangnya, cepat menikahnya. Itu keluarga. Amin, ya, Pak. Iya, udah. Jangan tunggu lama-lama ya. Ya, Pak. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.